Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Anggarini. Saya merupakan salah satu dosen pengajar pada program studi teknik sipil di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan bidang keahlian rekayasa struktural. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan metode pembelajaran saya menggunakan teknik DIA pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur beton bertulang 1. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang metode pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menjelaskan dulu deskripsi dari mata kuliah struktur beton bertulang 1 ini, di mana mata kuliah ini dihadirkan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami perilaku beton bertulang terhadap gaya lentur dan geser pada balok, aksial pada kolom, dan juga desain pada fondasi beton bertulang. Secara spesifik, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan sesuai dengan SNI 2847 tahun yang terbaru, yaitu 2019. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis dan mendesain tulangan lentur dan geser, terutama pada balok segi 4, balok T dan L, kolom pendek, serta fondasi beton bertulang. Mata kuliah ini mempunyai bobot yaitu 2 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Dengan materi inti mata kuliah ada 6. Yang pertama ada konsep dasar perencanaan, kemudian yang kedua adalah analisis dan desain tulangan lentur pada balok segi 4, kemudian analisis dan desain tulangan lentur pada balok T dan L, lalu analisis dan desain tulangan geser, kemudian analisis dan desain tulangan kolom pendek, dan yang terakhir adalah analisis dan desain tulangan fondasi. Untuk penyampaian materi, saya selalu mengacu pada beberapa buku sebagai referensi utama saya. Di sini saya salah satunya menggunakan buku SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, di mana di setiap awal semester saya selalu mewajibkan mahasiswa untuk menghafal paling tidak urutan-urutan pasal yang terdapat pada buku tersebut. Di sini saya harapkan mahasiswa terbiasa menggunakan kode, terutama saat melakukan perencanaan atau analisis pada struktur beton bertulang. Lalu saya juga menghimbau mahasiswa untuk selalu mengupdate pengetahuan dengan cara membaca artikel ilmiah, terutama yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam perencanaan struktur beton bertulang. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu campuran, gabungan antara ceramah dengan diskusi. Lalu untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara umum, saya akan memberikan beberapa tugas pada beberapa pertemuan, dan juga saya selalu melakukan kegiatan umpan balik di setiap akhir pertemuan, di mana saya memberikan studi kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian saya juga berusaha menyisipkan nilai-nilai keislaman pada setiap pertemuan saya dengan menambahkan potongan ayat Al-Quran pada lembar terakhir PowerPoint saya. Di sini sesuai dengan catur dharma perguruan tinggi pada universitas kami, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk media yang saya gunakan yaitu proyektor dan LCD. Kemudian untuk softwarenya saya menggunakan Microsoft PowerPoint, dan saya juga menggunakan Google Classroom sebagai sarana saya untuk men-share materi dan juga sebagai wadah untuk pengumpulan tugas. Untuk proses interaksi, saya melakukan diskusi dan tanya jawab sepanjang jam mata pelajaran. Di situ saya tujukan agar nantinya mahasiswa itu mengerti materi yang saya sampaikan secara bersamaan. Jadi tidak ada yang ketinggalan satu atau dua mahasiswa, seperti itu. Kemudian saya juga membuat grup WA, di mana pada grup itu saya membagikan informasi tentang perkuliahan, saya juga memberikan informasi kalau ada webinar-webinar atau BIMTEK yang berhubungan dengan struktur beton bertulang. Kemudian untuk proses asesmen, saya menggunakan peraturan yang digunakan pada universitas kami, yaitu untuk bobot tugas itu sebesar 30%, untuk UTS 30%, dan UAS 40%. Lalu saya menggunakan syarat sebagai UAS, yaitu kehadiran minimal adalah 80%.
Di sini saya lakukan pada mata kuliah saya karena pada mata kuliah struktur itu kebanyakan kalau kita ketinggalan satu materi saja maka kita akan kesulitan untuk mengikuti materi yang selanjutnya. Jadi di situ saya melatih mahasiswa untuk selalu disiplin dalam kehadiran. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan untuk metode perkuliahan pada struktur beton bertulang satu ini. Berikut saya akan menampilkan cuplikan dari perkuliahan pada pertemuan kedua untuk mata kuliah struktur beton bertulang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada minggu kedua ini masih pada semangat ya? Semangat. Ada yang tidak hadir? Ya, berarti artinya yang ada di dalam sini masih sehat-sehat ya? Oke, ini sekarang absennya sambil jalan. Seperti pada pertemuan pertama kemarin, Ibu sudah menjelaskan pada materi yang pertama ini kita akan membahas 4 pembahasan ini, yaitu yang pertama konsep perancangan, kemudian sifat mekanis beton dan tulangan baja, kemudian prinsip dasar penempatan tulangan pada elemen struktur dan jenis-jenis keruntuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu lupa, hampir saja lupa, kita baca bismillah dulu ya, biar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama itu konsep perancangan, di mana pada umumnya tiap negara itu memiliki peraturan-peraturan masing-masing dalam perencanaan. Contohnya di Amerika Serikat, peraturan desain itu diatur dalam SCI 318. Kemudian di Indonesia sendiri, peraturan desain struktur itu menggunakan Standar Nasional Indonesia ya, dengan kode 2847 dan tahun yang terbaru yaitu adalah tahun 2019. Ini itu khusus untuk persyaratan beton struktural pada bangunan gedung. Ini disusun dengan mengacu pada peraturan SCI yang ada di Amerika. Nah, konsep perencanaan yang diatur oleh SCI maupun SNI adalah berbasis kekuatan atau yang biasa disebut dengan LRFD, di mana metode LRFD ini adalah Load and Resistance Factor Design. Nah, di sini ada bahasa load. Load itu berarti hubungannya dengan apa? Load apa bahasa Indonesianya? Beban, benar. Resisten, tahanan. Ya, jadi di sini load and resistance berarti beban dan tahanan. Terus ada bahasa sini faktor desain. Berarti ada angka faktor. Ya, ada angka faktor di situ. Nah, jadi LFFD ini dia memperhitungkan faktor pada pembebanan dan pada tahanan si struktur. Dengan menggunakan konsep LRFD ini, maka persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam desain itu nilainya adalah kuat rencana itu harus lebih besar dari kuat perlu. Berarti coba kuat rencana harus lebih kuat dari kuat perlu, di mana ini kuat rencana adalah hasil dari reduksi kekuatan dikali dengan momen nominal. Sedangkan kuat perlu itu hubungannya dengan beban yang dikalikan dengan faktor desain. Di sini ada reduksi kekuatan. Yang namanya reduksi kekuatan atau sesuatu yang mereduksi itu artinya apa? Terjadi apa? Pengurangan nilai ya. Ya, pengurangan nilai. Yang namanya reduksi berarti terkurang-kurang. Sedangkan di sini ada faktor pembebanan. Artinya apa? Kalau faktor pembebanan kan biasanya di statika sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Faktor pembebanan yang biasa kita gunakan 1,2 beban mati ditambah dengan 1,6 beban hidup. Berarti ada pembesaran nilai beban di situ ya. Nah, di sini kuat rencana nilainya direduksi, sedangkan kuat perlu nilainya diperbesar. Artinya ada apa di situ? Berarti kita harus memperhitungkan apa di situ? Faktor keamanan ya. Ada faktor keamanan di situ ya. Nah,
perencanaan. Di sini ada 3 variabel yang harus kita perhitungkan. Kenapa? Yang pertama itu kita harus memperhitungkan variabilitas ketahanan dan kekuatan. Terkadang saat kita merencanakan, dimensi aktual yang di lapangan itu kadang berbeda dengan dimensi yang kita rencanakan. Misal ya, dalam perencanaan kita menggunakan balok misalnya dengan ukuran 25-35. Ternyata di lapangan, kemarin siapa yang ikut ibu tes di lapangan? Tes hama di lapangan, Ilham ya. Nah kemarin nilai dimensi balok dan kolom itu nggak ada yang genap kan? Pasti ganjil, ada yang 33 lebarnya, terus 54. Nah itu kan ada perbedaan dimensi di situ ya. Sedangkan dimensi perencanaan itu biasanya pas, misalnya tadi menggunakan dimensi 35-55, tapi ternyata di lapangan bisa dimensinya lebih ya. Kemudian ada variabilitas pembebanan. Nah kita itu tidak bisa memprediksi ya beban yang terjadi di lapangannya. Misalnya kita merencanakan suatu struktur itu untuk aula misalnya. Nah pada aula itu biasanya kan beban fungsi bangunan itu adalah 400 kg per meter persegi ya. Nah kita tidak tahu sewaktu-waktu ternyata aula itu padat dipenuhi. Nah, itu kan berarti ada pembebanan yang berlebihan yang akan terjadi di situ. Itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Nah itu kenapa kita perlunya faktor keamanan tadi memperhitungkan itu salah satunya. Dan yang terakhir kita harus memikirkan juga konsekuensi dari keruntuhan itu. Yang pertama ada korban jiwa ya. Kemudian ada kerugian material dan waktu. Dan yang terakhir ada biaya pembongkaran serta pembangunan kembali. Jadi kalau misalnya ada keruntuhan yang terjadi pada sebuah bangunan, berarti ada korban jiwa di situ. Misalnya bangunan ini kita lagi kuliah nih, runtuh, maka ada korban jiwa ya di situ kita ini. Kemudian kerugian material dan waktu. Saat membangun bangunan ini kan duit keluar, waktu pun habis untuk melakukan pekerjaan ya. Terus kalau misalnya kita mau membangun kembali, itu nggak bisa langsung dibangun, itu harus dibongkar dulu. Nah, biaya pembongkaran itu pun tidak sedikit ya. Apalagi kalau mau dibangun kembali, berarti kan ada biaya pembangunan kembali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Sekarang kita lanjut. Ini adalah sifat material beton dan baja. Nah, beton itu mempunyai sifat dia kuat terhadap tekan, namun lemah terhadap tarik. Benar. Sedangkan tulangan baja itu kebalikannya. Dia kuat terhadap tarik, namun lemah terhadap tekan. Nah berarti bagus tidak kalau dua material itu digabung? Bagus ya, karena dia saling menutupi kekurangan. Oke, jadi kalau misalnya ada sebuah balok, dia ditekan, dia akan mengalami keruntuhan pada daerah tarik karena dia tadi kuat terhadap tekan tapi lemah tarik. Mau tidak mau kita membutuhkan tulangan untuk membantu si beton. Oke. Kemudian ini sifat mekanis dari betonnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk penyatuan dua material tadi tidak ada? Sampai sini masih paham ya? Masih bisa mengikuti ya? Masih. Oke. Sekarang sifat mekanik beton. Nah, sifat mekanik beton itu bisa kita lihat dari beberapa percobaan. Ada 4. Yang pertama ada percobaan kuat tekan. Itu yang paling sering terjadi, yang paling sering digunakan ya. Kemudian ada percobaan kuat tarik. Kemudian ada kuat lentur dan modulus elastisitas. Nah, untuk pekerjaan kuat tekan dan kuat tarik itu biasanya sampelnya diambil langsung di lapangan. Jadi misalnya saat orang mau ngecor di lapangan itu sampel betonnya sebelum dicor itu diambil dulu. Misalnya ini kalau yang ini menggunakan silinder ya. Kemudian setelah itu baru dicoba di lab, baik itu kuat tekan maupun kuat tarik.
Nah ini kalau untuk pot lentur itu biasanya sampelnya berbentuk seperti balok gitu. Nah kemudian untuk jangka panjangnya mereka sifat beton itu ada dua yang biasa terjadi, yaitu terjadi susut dan rangkap. Oke, kalau untuk beton segar tadi setelah sampelnya diambil sebelum sampelnya diambil untuk percobaan kuat tekan maka harus diuji dulu workability-nya. Apa itu workability? Apa itu? Ada yang pernah tidak melihat orang percobaan seperti ini? Itu yang pakai corong. Belum ya? Kalian belum praktikum ya? Oh belum ya. Nah ini untuk mengecek kelecekan dari campuran beton. Apakah dia terlalu encer atau itu kurang air seperti itu. Nah kemudian untuk tulangan baja biasanya berupa batang baja bulat. Kemudian tulangan memanjang diletakkan pada beton. Pada elemen plat terkadang diberi tulangan dalam arah tegak lurus terhadap tulangan utama yang biasa disebut tulangan susut. Kemudian kalau pada elemen balok itu ada dua biasanya yang menggunakan, itu balok dan kolom biasanya ada dua. Ada yang namanya tulangan utama dan ada yang namanya tulangan sengkang seperti itu. Nah kalau pada gambar ini, kalau pada kolom tulangan utama itu yang ini, yang searah dengan kolomnya ya, searah dengan batang kolom. Ini berarti yang berdiri ini itu tulangan utama. Sedangkan tulangan sengkangnya itu ini ya, cincin ini ya. Dan biasanya diameternya itu lebih kecil. Nah kalau pada ini plat itu, kalau pada daerah tekan biasanya dia searah dengan ini ya, pemasangannya searah dengan arah bembat. Kemudian kalau arah berlawannya itu disebut dengan tulangan susut. Nah kalau untuk balok sama ya dengan tulangan kolom. Kalau yang searah dengan baloknya itu namanya tulangan utama. Sedangkan untuk yang arahnya itu 90 derajat namanya tulangan sengkang ya. Jadi seperti ini cara pemasangan tulangan. Kemudian tulangan baja itu ada dua jenis. Ada jenis ulir dan ada jenis polos. Notasinya pun berbeda ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau untuk notasi polos dia lambangnya seperti diameter, lambang diameter. Kalau untuk ulir dia D atau deform. Pengkodeannya pun beda. Kalau untuk polos biasanya BJPP namanya. Kalau untuk yang ulir itu biasanya BJPD. Seperti itu kodenya. Jadi kalau kalian ini contohnya ya, ini kalau untuk yang tulangan polos dan ini ulir biasanya, nah di sini ada kelihatan nggak ini kode sini? Nah itu biasanya kodenya. Kodenya itu biasanya BJTD 420. Artinya itu adalah baja tulangan ulir dengan mutu 420 MPa. Seperti itu. Nah sekarang kalau standar yang sekarang seperti ini pengkodeannya. Namun pada prakteknya masih dijumpai pakai istilah lama. Untuk pengkodean mutu si baja itu menggunakan U, misalnya U28, U32. Itu artinya baja dengan mutu 280 MPa. Jadi misalnya kalau U28 berarti musuhnya adalah 280 MPa. Seperti itu. Sampai di sini yang mau ditanyakan? Ya, Asal? Misalnya kalau di lapangan tuh dalam pelaksanaannya untuk kuat tekan beton itu tidak mencapai perencanaan, itu gimana? Maksudnya itu, kuat tekannya, nilai kuat tekannya itu ternyata lebih rendah dari perencanaan. Oke, pertanyaan bagus. Itu apa yang harus kita lakukan kalau di lapangan? Kita harus melakukan review desain, di mana kita harus menghitung desain ulang dengan mutu yang sudah didapatkan. Kalau seandainya nih ya, dengan mutu yang ada itu dihitung ulang perencanaannya ternyata tidak aman nih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bisa treatmentnya adalah mengurangi beban yang bekerja di atasnya. Contoh, mengurangi beban mati tambahan berupa misalnya dinding yang awalnya misalnya menggunakan dinding bata,
itu bisa dirubah menjadi partisi, misalnya itu kan beratnya lebih ringan. Seperti itu Aksal. Jadi harus dilakukan review desain. Tidak bisa kita lanjutkan untuk pembangunannya, harus di stop dulu. Harus dilakukan review desain dulu seperti itu. Paham? Terus Bu, misalnya dilakukan pembongkaran itu tanggung jawabnya ya Bu? Oh, tentu saja itu tanggung jawab dari kontraktor dan juga pengawasnya. Karena ternyata pengawasnya juga tidak memperhatikan metode yang di lapangan dikerjakan seperti apa. Kalau kontraktor jelas dia yang bertanggung jawab karena dia yang mengerjakan kan. Jadi dia harus bertanggung jawab di situ, mengganti maksudnya bukan mengganti juga, kalau misalnya memang harus dibongkar ya harus dibongkar, dan dia harus mencari mutu beton yang harus sesuai dengan perencanaan seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke? Ini pertanyaan lain. Kalau untuk kekuatan baja dan diameter yang sama, Oke? tapi dari jenis yang berbeda, itu lebih kuat yang mana? Maksudnya, maksudnya yang satu bulir, yang satu polos dengan diameter yang sama. Yang mana yang lebih kuat? Oke. Sifat baja tulangan itu kan ada yang kuat terhadap beban, ada yang kuat terhadap lekatan. Logika saja. Misalnya dengan diameter 12, kalau polos kan berarti full ya. Untuk luas areanya itu full. Sedangkan kalau ulir kan ada pengurangan karena di situ ya jeriji-jerijinya itu kan berarti mengurangi area dari tulangan kan. Berarti logikanya apa? Kuat yang mana? Yang full kah atau yang tidak full? Ya, tentu saja yang full. Tapi kalau kita memikirkan untuk lekatan dia dengan beton, menurut kalian lebih kuat yang mana? Yang polos atau yang ulir? Yang ulir karena apa? Karena ada jerijinya tadi ya. Jerijinya tadi yang mengunci antara si beton dan si baja tulangan. Oke. Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Sampai di sini berarti paham ya? Oke, berarti tadi kalau misalnya tidak sesuai mutu betonnya dengan di lapangan, dengan perencanaan harus di review desain. Kalau tadi untuk kekuatan ulir, untuk kekuatan baja tulangan lebih kuat yang polos ya, kalau dengan diameter sama. Tapi kalau untuk memperhitungan lekatan lebih kuat yang ulir. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah ini tadi beton dan tulangan tadi hubungannya. Saat balok diberi beban di atasnya, di atas ini, maka akan terjadi lelutan ya, seperti sponge itu. Kalau misalnya pada sisi ujung ini kita tahan, kemudian di atas sponge itu atau roti aja ya, kita anggap roti ya si beton ya, kita tahan di kedua ujung sini, terus kita beri di sini tekan di bagian tengah, maka apa yang terjadi? Serat bawah akan terjadi robek ya. Nah itu juga terjadi pada beton. Jadi saat diberi beban di atas, maka bagian tarik itu mengalami retak. Nah untuk mengurangi keretakan di sini atau mengurangi kerutan pada daerah tarik, maka diberilah tulangan yang tahan terhadap daya tarik itu pada daerah yang mengalami tarik ya. Oke. Jadi seperti ini hubungannya antara beton dan tulangan baja. Kemudian jenis-jenis keruntuhan. Nah, jenis keruntuhan pada beton-beton itu ada 3 yang pada umumnya jadi. Ada keruntuhan tarik yang disebut ductile. Di sini artinya si baja tulangan sudah leleh, tapi si beton masih kuat. Seperti itu. Sedangkan ini ada yang kedua adalah keruntuhan tekan atau keruntuhan getas. Di sini artinya beton itu hancur duluan sebelum tulangannya itu putus. Itu bersifat getas, artinya kalau getas itu dia langsung hancur aja seperti itu. Betonnya itu patah gitu langsung. Kalau misalnya untuk keruntuhan tarik atau ductile ini tadi kan tulangan masih belum leleh nih. Nah, tulangan leleh tapi beton belum hancur kan? Dia ada lendutan yang terjadi duluan sebelum itu patah. Kemudian yang terakhir ada keruntuhan seimbang.
seimbang. Pada kondisi ini, beton dan tulangan itu hancur secara bersamaan. Oke, sekarang ini bentuk keruntuhan pola retak yang terjadi pada balok. Ini adalah dari penelitian Ibu yang Ibu lakukan pada 2017 pada balok tinggi. Nah, letak tekan itu biasanya terjadi pada area tumpuan. Nah ini, dia biasanya terjadi pada area tumpuan sini, pada area loading plate dan tumpuan sini. Dia nanti akan berbentuk diagonal menuju ke arah loading plate seperti itu. Nah ini biasanya namanya letak tekan atau yang disebut juga dengan letak geser yang disebabkan oleh gaya geser. Kemudian ada yang kalau pada bagian bawah sini tadi yang retak yang diakibatkan oleh robek tekan itu tadi kan namanya adalah retak lentur. Kemudian ini untuk pengecoran beton. Nah coba kalian lihat di bawah sini. Ini bagus tidak seperti ini? Tidak. Tidak, kenapa? Ya benar, karena tulangannya terlalu rapat. Agregat susah masuk. Itu lebih baik dihindari ya. Benar sekali. Kemudian, nah sekarang sampai di sini ditanyakan dulu untuk masalah pekerjaan pembersihan dan pengecoran. Tidak ada. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya ada kasus seperti ini, kolom yang di dalamnya ada pipa dan yang full seperti ini, mana yang lebih kuat? Yang full. Tentu saja yang full ya, karena kalau ada pipa itu akan mengurangi dari volume si beton, otomatis kekuatannya pun berkurang. Benar. Sekarang ini lagi, kalau yang kalian lihat di sini, ini benar tidak penempatan tulangannya? Salah kenapa? Terbalik Bu. Apa yang terbalik? Yang mana? Apa yang terbalik? Posisi tulangannya. Tulangan apa? Tulangan utama kan tulangan sengkang yang terbalik? Tulangan utama. Iya, karena harusnya pada daerah lapangan itu posisi tulangan utama harusnya ada di bawah. Benar. Nah, kalau yang terjadi seperti apa yang harus kita lakukan? Benar, dibongkar. Sebaiknya kita suruh untuk pekerja lapangan membongkar ya. Tidak boleh dilanjutkan ini. Nah yang terakhir Ibu mau tanya masalah yang berhubungan dengan pola keruntuhan. Ini apa ini? Retak ini disebabkan oleh apa? Gaya geser. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya tumpuan. Karena ya benar. Karena posisi retak ada pada daerah tumpuan. Kalau kita lihat bentuknya diagonal atau vertikal? Diagonal. Artinya tadi ya disebabkan oleh geser. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, sekarang kalau tidak ada berarti materi hari ini sekian ya, cukup sekian. Terus sepertinya tersampaikan aja ya, karena seperti yang Ibu lihat dari tadi yang Ibu tanyakan kalian sudah bisa menjawab ya. Ini. Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas untuk minggu depan. Buatlah laporan analisis keruntuhan yang terjadi pada balok struktur pada gedung sekitar Anda. Itu dikumpulkan pada Google Classroom, ya. Jadi, izin buat apa Bu? iya. Ini menggawinya kelompok atau individu? Oh individu, ini tugas individu, tapi bangunannya boleh satu bangunan. Misalnya Ilham menganalisis bangunan di seberang ini, misalnya Ilham lihat balok yang lantai 1. Kalau misalnya si Lini melihat yang lantai 2, itu boleh. Tapi mengerjakan tetap individu ya. Ada yang ditanyakan yang berhubungan dengan tugas? Dikumpul pada Google Classroom ya. Pokoknya jadwalnya jam 12 malam sebelum hari kita masuk. Ibu. Oke. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian ini. Ada sedikit potongan surah Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 128. Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempatina? Artinya apa? Kita tidak boleh boros ya. Kita harus dalam membangun sebuah gedung itu harus sesuai dengan fungsi bangunannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Absennya tadi mana? Ini Bu.